daerah tempat tinggal keumuatan, pelajaran IPA dan SBDP. Jadi awal permulaan kita belajar muatan pelajaran IPA dulu ya. Ya, di sini sudah bisa dilihat ya. Kalau silakan yang punya buku buka buku Bu Penanya halaman 4, halaman 6. Halaman 6. Halaman 6. Iya. Ya, jadi kita belajar tentang hubungan pengaruh gaya terhadap benda. Ya, nanti ada hubungannya dengan gambar ini ya. Apa saja seperti itu. Ya, ini menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ya, jadi gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak sebuah benda atau mengubah arah dari suatu benda. Tahu gerak dorongan dengan tarikan? Tahu. Tahu. Kalau mengayun sepeda itu tarikan atau dorongan? Dorongan. Ya, dorongan. Kalau menggulung tali layang-layang, benang layang-layang, itu dorongan atau tarikan? Tarikan. Ya, tarikan. Oh. Baik, sudah bisa dipahami nak yang mana dorongan, mana tarikan? Ya. Bisa? Ya. Astaga. Kalau di bukunya itu ada di halaman 7 ya, tentang aktivitas yang berupa tarikan atau dorongan. Kalau menutup pintu, dorongan atau tarikan? Ya. Mengetuk pintu, tarikan atau dorongan? Mengetuk pintu. Gini. Dorongan. Ya, dorongan. Sudah bisa dipahami ya, apa itu dorongan dan apa itu tarikan. Ya, ini ya, aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Ini, contohnya tadi ini ya, menarik meja. Jadi, ini adalah pengaruh gaya. Karena adanya gaya yang diberikan kepada meja, maka meja tersebut mundur dan dari letak awal atau mendekati tubuh kita. Ya, jadi kemudian gaya berupa dorongan. Saat diberi dorongan, meja bergerak maju dari letak awal atau menjauhi tubuh kita. Jadi gaya itu berpengaruh kepada gerak benda. Karena adanya gaya, benda dapat bergerak atau berhenti. Seperti ini ya, menendang bola. Menendang bola dorongan atau tarikan? Dorongan. Ya, dorongan. Memotong kue? Memotong kue? Dorongan. Ya, Nah. Oke. Kemudian kita pindah ke halaman 60 nah ya, subtema 3. Halaman 60. Iya, 60. Ustazah hanya singkat-singkat sedikit saja yang penting. Ya, halaman 60. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Jadi, gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ini ya, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya menendang bola ke arah gawang, memindahkan buku ke rak buku, dan mengayuh sepeda. Jadi, karena adanya gaya ya, bisa menyebabkan benda yang seawalnya diam, seperti bola tadi, yang awalnya di depan kaki kita, kemudian kita beri gaya yang berupa tendangan, maka bola tersebut ke gawang. Kemudian yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya mengerem sepeda yang melaju, menangkap bola
dan menahan gerakan bola dengan kaki. Pernah naik sepeda ya? Pernah. Ya, jadi semakin kita rem akan melambat, dan bahkan akan berhenti. Jadi karena adanya gaya ya, gaya yang kita berikan kepada sepeda yakni saat mengerem sepeda. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya mengoper bola yang baru diterima dari teman. Ya, pemain voli yang mengembalikan bola ke arah lawan dan memutar arah mobil yang dikendarai. Jadi contohnya bisa juga ya ketika membelokkan sepeda. Nah, itu yang awalnya sepeda berjalan lurus, kemudian kita beri gaya berupa belokan kanan, maka sepeda kita akan berbelok kanan. Kemudian yang keempat, ada di bukunya nak ya, ini nanti ditandai saja di halaman 60. Ya, kemudian gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya mainan dari PlayStation. Pernah main PlayStation ya? Pernah. Ya. Jadi itu contohnya ya, ketika kita memberi gaya berupa tarikan dengan dorongan kepada PlayStation, maka yang awalnya PlayStation itu berbentuk segi 4 ya, rata-rata segi 4, akhirnya bisa berbentuk hewan, mobilan, bunga-bunga dan buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian memotong kue dengan pisau dan membuat guci dari tanah liat. Jadi itu contohnya ya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi itu pengaruh gaya terhadap benda. Ada 4 ya. Kemudian halaman 65, boleh dibuka halaman 65. Halaman 65. Ya, ini ya. Hanya pengulangan tadi yang di awal. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Jadi di sini Ustazah tanya, kalau kita berikan gaya, umpamakan kita mendorong meja dengan kuat, meja itu bergeraknya cepat atau lambat? Cepat. Ya, cepat. Kalau sebaliknya, Ustazah mendorong meja dengan kekuatan minimal atau kekuatan pelan, dengan gaya pelan, mejanya bergerak lambat atau cepat? Lambat. Ya, lambat. Ada yang bisa simpulkan dari yang Ustazah katakan tadi contohnya? Gaya itu bagaimana terhadap benda? Jadi, Ustazah, jadi ke tadi ya, berarti gaya, semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka semakin cepat pula benda tersebut bergerak. Sebaliknya, semakin sedikit gaya yang kita berikan kepada benda tersebut, maka gerak benda semakin melambat. Bisa dipahami anak soleh-soleha? Bisa. Iya, baik. Ini ya, salah satu contoh penerapan gaya dalam olahraga adalah lemparan dan dorongan pemain basket terhadap bola ke keranjang lawan jika diberikan gaya. Gaya yang dilakukan pemain basket mempengaruhi gerak bola basket. Jadi tergantung gaya yang diberikan pemain bola basket ya. Jadi kalau kita pemain bola basket memberikan gaya yang besar kepada bola, maka bola tersebut akan bergerak cepat menuju ke ring lawan atau keranjang lawan. Ya, ada yang mau ditanyakan pelajaran IPA, nak? Atau sudah paham? Sudah, baik. Kita lanjut ke SBDP ya. SBDP hanya satu subtema. Iya. Di sini silakan buka bukunya di halaman 63, nak. 63. Iya. Udah. Oke. Ulang satu. Tentang menjelaskan karya seni 3 dimensi. Sudah pernah dapat ini ya materinya tentang 3 dimensi ya? Ya, jadi pernah dulu waktu ada penugasan menggambar
3 dimensi. Faik, lalu gambar apa yang 3 dimensi? Sama kayak gini. Apa? Mangkok. Ah? Gambar mangkok sih. Mangkok. Ya, Kaifa, apa kemarin yang digambar pada saat 3 dimensi penugasannya? Lupa Ustazah. Lupa. Altaf? Masih ingat? Atau lupa? Lupa. Lupa. Ya. Salah satu yang Ustazah ingat ya, waktu itu Kaifa gambar bunga mawar kalau tidak salah. Waktu penugasan 3 dimensi. Baik. Ada yang bisa sebutkan ke Ustazah apa sih gambar 3 dimensi itu? Dan di mana kalian biasa sering lihat itu gambar 3 dimensi? Ada yang bisa bantu Ustazah? Atau masih bingung? Baik, Ustazah bantu ya. Karena mungkin pengaruh jaringan juga ya, nggak terlalu jelas Ustazah. Ya, jadi gambar 3 dimensi itu adalah gambar yang hampir mirip dengan aslinya dan terlihat lebih nyata. Ya, sering kita lihat biasa di mana? Di jalan-jalan. Itu ada gambar-gambar biasa ya, tulisan-tulisan, kemudian disertai gambar. Orang itu contoh salah satu pengaplikasian gambar 3 dimensi. Ya, karya Sini nggak ada. Di sini gerabah, gambar gerabah atau candi apa kendi. Ya, gambar 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda. Bisa kita lihat dari bagian depan, atas, bawah maupun belakang. Jadi dia hampir mirip dengan aslinya ya. Kalau 2 dimensi kan hanya kita bisa lihat dari depan. Kalau kita lihat dari samping itu tidak terlihat, dari atas tidak terlihat. Jadi begitu bedanya ya, 3 dimensi dengan 2 dimensi. Ya, berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama, benda bebas. Ya, benda bebas yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun memiliki volume. Contohnya bebatuan, buah-buahan, dan pohon. Kemudian yang kedua, benda berbentuk kubus. Benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, lemari, dan penampungan air. Ya, itu salah satu ya contoh dari gambar 3 dimensi atau benda 3 dimensi. Yang ketiga, benda berbentuk tabung. Ya, benda yang memiliki bentuk tabung, contohnya gelas, botol, mangkok, dan vas bunga. Kemudian benda yang berbentuk bola. Benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya bola sepak, bola bekel, dan kelereng. Kemudian yang kelima, benda berbentuk limas. Tahu limas? Tahu. Ya, benda yang mempunyai alas berbentuk segi 4 atau segi 5 ya, bisa juga segitiga. Dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga, contohnya piramida dan kemasan makanan. Biasa ada yang ini ya, seperti bentukan limas, segitiga bawahnya atau segi 4 bisa. Ya, kemudian halaman 76, membuat karya 3 dimensi. Ya. Jadi benda 3 dimensi adalah benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Jadi ketika menggambar benda 3 dimensi, kita usahakan ada benda di depannya kita gitu.
sehingga kita bisa melihat aslinya dengan baik, sehingga kita bisa melihat juga dengan detail seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Sudah jelas anak soleh-soleha? Tidak. Baik. Untuk evaluasinya ya, untuk penugasan silahkan lanjutkan. Ya, jadi boleh dijawab di buku, kemudian nanti dikirim ke HP Ustazah ya, ke nomor Ustazah. Ini nanti ininya gaya adalah titik-titik, langsung jawaban. Apa? Perubahan wujud benda, B perubahan sifat benda, C tarikan atau dorongan, D kekuatan tangan. Mana kira-kira? Yang punya buku ada di buku nak ya? Kaifa dengan Faik punya buku ya? Ditandai di buku saja nak. Di halaman 32. Kalau Altaf boleh screenshot atau foto supaya bisa tersimpan. Halaman 32. Sudah dapat? Sudah. Nomor muatan IPA ya. Bagian muatan IPA nomor 1 dan 2. Ini ya. Yang ini. Di bagian sini. Muatan IPA yang ini ya. Bisa dilihat? Ya. Ya, tandai saja dulu ya. Kemudian nomor 2, aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan adalah A. Membuka laci, B. Menekan tutup pianika, C. Menimba air di sumur, D. Mencabut rumput di halaman. Altaf sudah difoto nak? Sudah. Sudah. Baik, Ustazah lanjut lagi ya. Nomor 3. Kalau yang punya buku ada di halaman 56. Yang punya buku ada di halaman 56. Altaf boleh difoto nak ya? 56 Ya. bagian IPA di sini. Bagian IPA nomor 1 dan nomor 3. Halaman berapa? 56. 56. Muatan IPA-nya. Muatan IPA bagian nomor 1 dan 3. Dapat nak? Dapat. Nomor 32. Nomor 56, nomor 1 dengan nomor 3. Muatan IPA. Ya. Sudah? Ini ya. Ya. Kegiatan yang membuat mainan dari tanah liat membuktikan bahwa gaya dapat apa? Mengubah gerak benda, mengubah sifat benda, mengubah wujud benda, atau mengubah bentuk benda. Nah, kemudian yang keempat, nomor 4, jauh dekatnya lemparan bola yang kita lakukan dipengaruhi oleh apa? Nanti dijawab ya. Kemudian nomor terakhir. Ini SBDP ya. Bangun berikut yang termaksud 3 dimensi, yaitu apa? Segitiga lingkaran atau persegi, 5 trapesium lingkaran, persegi panjang segitiga dan bola, atau D tabung bola atau apa? Tabung balok atau bola. Yang punya buku ada di halaman 84. 84 bagian SBDP nomor 2. Bagian SBDP nomor 2 saja. Atap sudah nak? Sudah difoto? Oke. Jadi ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada? Sudah jelas? Ya, jadi sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak.
Ya, sudah paham ya? Ya. Syukron, jazakumullah khairan anak soleh-soleha yang sudah bangun pagi ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat ya anak soleh-soleha. Tetap menurut pada orang tua, jangan membantah kalau disuruh orang tua. Kemudian sholat 5 waktunya terus dijaga ya. Murojaah. Insya Allah pekan depan itu sudah mulai ujian Al-Quran. Ya, semoga Nanda semuanya bisa jadi hafiz dan hafizah Quran. Baik, itu saja dulu ya. Tetap semangat, semoga sehat sekeluarga. Baik, kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.